Kemudian lanjut di dokumen transaksi nomor 4. Nah, di sini sudah diberi keterangan voucher kas kecil. Nah, kalau voucher kas kecil berarti kita langsung menuju ke jurnal kas kecil atau petty cash journal. Langsung saja transaksinya adalah tanggal 4. Kita tuliskan tanggal 4. Kemudian evidence number-nya adalah V12 strip 2. Kemudian, nah di sini deskripsinya bebas. Saya tulis di sini rekening listrik dan telepon. Lalu dimasukkan karena di sini listrik telepon bulan November ya. Jadi ini adalah pelunasan utang pada bulan November. Berarti nanti di sini ada utang beban. Oke, kita cek dulu nomor akun untuk utang beban atau expense payable. Oke, berarti di sini ya expense payable sebesar 425 dan 550. Oh ya, di sini 975.000. Berarti di sebelah kredit ada akun petty cash 975.000. Sudah selesai, kita lanjut di dokumen transaksi nomor 5. Nah, di sini ada nomor F12 strip 1. Kemudian di sini teman-teman lihat ada di sini faktur ya. F itu adalah faktur. Kemudian di kopnya itu ada kopi. Jadi kalau faktur kopi itu adalah transaksi penjualan. Nah, ciri yang kedua adalah kop di sini ini adalah menunjukkan perusahaan kita sendiri. Jadi usaha dagang Buana. Kalau di sini kopnya merupakan nama perusahaan sendiri, berarti ini usaha dagang Buana itu dia menjual kepada Digital Elex. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang dijual di sini sudah tertera dalam informasi bukti ini. Karena di sini adalah transaksi penjualan dan ini faktur berarti penjualan kredit. Berarti langkah yang pertama kita harus masukkan dulu di sales journal atau jurnal penjualan. Oke, seperti biasa ditulis dulu tanggalnya. Tanggal 6, invoice nomor F12 strip 1. Untuk deskripsinya ditulis nama perusahaan yang dia beli kepada kita. Jadi kita menjual barang ke perusahaan siapa gitu. Berarti di sini adalah Digital Elex. Nah, kemudian teman-teman perhatikan. Di sini yang dijual adalah 9 buah HP Pavilion dan 7 Dell Inspiron. Nah, untuk pengisian account receivable yang di sini, teman-teman cukup melihat yang ada di kolom jumlah paling bawah. Di sini adalah 286.000 juta. Nah, berarti kita tuliskan di sini 286 juta. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada sales of merchandise, yaitu penjualan. Nah, penjualan di sini kita tuliskan yang ada di total harga. Kolom total harga di sini yang paling akhir. Berarti 260 juta. Kita masukkan 260 juta. Nah, VAT out itu apa? VAT out itu adalah PPN keluaran. Nah, di sini sudah ada juga
di kolom PPN sebesar 26 juta, teman-teman masukkan di sini 26 juta. Kemudian kolom yang terakhir adalah breakout, karena di dalam bukti yang ada di soal ini tidak ada informasi yang mengatakan bahwa ada breakout. Jadi di sini tinggalkan saja, cukup seperti ini saja. Nah, kemudian langkah yang kedua, karena di sini ada account receivable ya. Jadi account receivable ini sebelah debit. Nah, karena ini ada account receivable, berarti kita harus memasukkan transaksi ini ke dalam buku besar pembantu piutang lagi. Nah, berarti kita masuk di buku besar pembantu piutang untuk menuliskan penjualan kepada Digital Alex. Oke, berarti ini kita masukkan di sini, di Digital Alex ini, tanggal 6, ada sales ya, atau penjualan. Teman-teman boleh menuliskan sales atau penjualan. Kemudian di sini didapat dari jurnal mana? Tadi dari sales journal halaman 1. Nah, ini diletakkan di sebelah mana? Apakah debit, apakah kredit? Karena kita jual, berarti piutangnya bertambah. Kalau piutang bertambah, berarti ada di sebelah debit. Nah, teman-teman bisa cek lagi di sales journal. Oke, Digital Alex, kemudian account receivable di sini. Nah, di sini ada di sebelah debit. Berarti nanti di sini masuknya di sebelah debit. Sebesar 286 juta. Nah, kemudian sudah saya jelaskan juga tadi di awal, jika di sini kolomnya sama-sama debit, kemudian di sini debit, maka saldonya adalah ditambah. Jadi yang debit ini ditambah dengan debit. Nah, sudah ketemu. Kemudian kita kembali ke sales journal. Nah, untuk transaksi penjualan secara kredit, kemudian perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan itu adalah menggunakan perpetual. Nah, maka jurnal yang di sini, akun-akun yang di sini, ini masih kurang, teman-teman. Jadi, ini kan piutang dagang sebelah debit, kemudian kreditnya ada sales of merchandise atau sales, kemudian ada PPN-nya, VAT out. Nah, kita perlu lagi menuliskan akun, yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold, sering disingkat dengan COGS. Kemudian karena kita jual barang, otomatis persediaan kita berkurang atau merchandise-nya berkurang. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari COGS-nya, kita harus mengisi terlebih dahulu di kartu persediaan di sini. Ya. Nah, kita isi dulu untuk yang HP Pavilion tanggal 6. Buktinya F12 strip 1. Ada sales. Nah, kalau kita jual, itu barangnya akan bertambah atau berkurang. Oke, jadi kalau kita jual itu nanti masuknya di kolom out ya. Out itu adalah keluar. Nah, berarti nanti diisikan di sini. Berapa untuk HPP Pavilion adalah 9. Kemudian, nah karena kita menggunakan moving average atau rata-rata bergerak, jadi yang akan kita jual di sini itu bukan harga dari yang ada di soal di sini ya. Bukan 18 juta, tetapi kita ambilnya dari rata-rata saldo terakhir di sini. Nah, di sini berapa? Saldo terakhirnya di sini harganya per unitnya. Di sini kelihatan 16 juta. Berarti di sini kita tuliskan 16 juta. Kemudian kita kalikan dulu. Oke, sudah ketemu.
Nah, kemudian untuk saldonya ini karena kita jual atau keluar, maka saldonya tinggal 11. 20 dikurangi 9, 11. Kemudian kalau teman-teman menggunakan moving average, berarti tidak boleh langsung asal harganya di sini berapa. Ya, jadi teman-teman harus total terlebih dahulu. Berarti yang ini 320 dikurangi dengan 144 juta, sudah ketemu, baru price-nya diisi belakangan. Jadi hasilnya dari 176 juta atau total dibagi dengan unitnya berapa. Oke, sudah ketemu ya. Ini untuk HP Pavilion. Kemudian masuk di yang Dell Inspiron itu tanggal 6. Kemudian out-nya 7. Harganya sama ya, ambil dari yang 12.500.000. Totalnya 87.500.000, kemudian saldonya 16 dikurangi 7 itu berarti 9. Nah, lalu yang totalnya di sini sama 200 juta dikurangi terlebih dahulu dengan 87.500.000, baru price-nya ini adalah total dibagi unitnya. Oke, sudah selesai. Nah, kita sudah memasukkan transaksi penjualan ini ke dalam kartu persediaan. Nah, langkah yang selanjutnya kita hitung dulu berarti HPP-nya ya atau COGS-nya. COGS-nya itu dari mana hitungnya? Dari total penjualan yang ada di sini, yang di HP Pavilion ini sebesar 144 juta ditambah dengan 87.500.000. Oke, nah, lalu kita tuliskan di jurnal umum atau general. Nah, tuliskan tanggal dulu. Kemudian di sebelah debit ya, sebelah debitnya itu adalah HPP atau COGS. Kita cek dulu. Nah, cost of goods sold nomor akun 5111100. Kemudian nanti di sebelah kreditnya itu ada merchandise. Merchandise di sini nomor akun ini. Oke, saya pakai rumus dulu biar cepat. Cost of goods sold Oke, kemudian ada merchandise inventory. Nah, nominalnya dari mana? Dari penjumlahan yang tadi di kartu persediaan. Jadi 144 juta. Oke, saya orek-orek di sini ya. 144 juta ditambah dengan ini. Berarti hasilnya 231.500.000. Nah, sudah selesai untuk transaksi tanggal 6 atau dokumen transaksi nomor 5. Kemudian kita lanjutkan dokumen transaksi nomor 6. Oke, di sini teman-teman perhatikan ada bukti pengeluaran kas. Pengeluaran kas, berarti kita masukkan di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya, tanggal 6, kemudian BKK 12-2. Nah, di sini deskripsinya bisa teman-teman tuliskan PT, nama perusahaannya PT Margonda.
Nah, transaksinya apa di sini adalah pelunasan faktur tertanggal 28 November. Oke, berarti kita bayar utang ke PT Margonda. Kalau kita bayar utang, berarti nanti utangnya berkurang, kemudian cash in bank-nya juga berkurang karena untuk bayar ya. Oke, berarti utang dagangnya berkurang di sini ada di sebelah debit sebesar 28.600.000. Lalu cash in bank juga sama 28.600.000. Nah, perlu diperhatikan karena ini yang 28.600.000 ini adalah account payable ya. Lagi-lagi kita ketemu account payable. Kalau ada ketemu account payable berarti kita belum selesai untuk mengerjakan ini untuk transaksi tanggal 6. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Kita masukkan di buku besar pembantu utang ya. Kita buka dulu. Oke, karena tadi adalah PT Margonda. Nah, berarti di sini PT Margonda tanggal 6, kemudian adalah di sini bisa payment. Nah, asalnya dari mana tadi? CPJ ya, Cash Payment Journal. Cash Payment Journal. Nah, lalu di sebelah mana? Karena utangnya itu berkurang, karena kita bayar, berarti ada di sebelah debit. Atau boleh cek lagi di sini. Nah, account payable ada di sebelah debit. Berarti benar. Di sini adalah sebesar 28.600.000. Kemudian saldonya di sini adalah kredit ya tadinya ya. Kemudian karena kita lunasi berarti ada di sebelah debit. Nah, ingat kolomnya berbeda. Kalau kolom berbeda berarti harus dikurangi. Oke, kita kurangkan. Nah, selesai. Berarti saldonya 0. Nah, sudah selesai. Kita lanjut di berikutnya. Tanggal 7. Dokumen transaksi nomor 7. Oke, di sini adalah transaksi ada NK 12-1. Ini merupakan nota kredit ya, nota kredit 12-1. Di sini kopi. Nah, kalau ada bukti yang seperti ini, berarti ini transaksinya adalah retur. Nah, retur karena di sini kopi, berarti retur penjualan. Nah, retur penjualan itu kalau teman-teman masih ingat adalah pengembalian barang ya. Jadi pas si Buana itu dia jual kepada si Digital Alex, nah kemungkinan barang yang dijual itu tidak sesuai dengan pesanan, maka dikembalikan lagi. Nah, berarti kita harus menganalisis ini terlebih dahulu. Yang dikembalikan adalah 2 HP Pavilion, kemudian 1 Dell Inspiron. Nah, kira-kira ini akan masuk di mana? Ya. Nah, ini akan masuk di general atau jurnal umum. Oke, tanggal Desember, tanggal 6, buktinya NK 12-1. Nah, kemudian apakah akun-akun yang terlibat dalam transaksi ini? Nah, teman-teman, yang perlu dipahami bahwa karena ini adalah retur penjualan, berarti kan barangnya dikembalikan. Kalau dikembalikan, berarti akun-akunnya adalah kebalikan dari sales journal atau teman-teman tinggal balik saja. Jadi misalnya ini, tadi ada jurnal penjualan ya. Nah, ini. Akun-akunnya adalah piutang dagang sebelah debit. Nah, nanti kalau ketemu retur penjualan, tinggal dibalik saja. Berarti nanti piutang dagang atau account receivable ada di sebelah kredit. Nah, kemudian sebelah kreditnya itu apa? Di sini ada sales of merchandise atau penjualan dan PPN keluaran. Nah, berarti di sini ya, kalau sales of merchandise nanti teman-teman ganti akunnya jadi sales return karena retur penjualan ya. Ya, teman-teman ganti sales return. Kemudian di sini ada PPN keluaran, teman-teman pindahkan di sebelah debit.
Karena dua akun ini ada di sebelah kredit, teman-teman pindahkan di sebelah debit. Nah, kemudian tadi kan sama ini ya, transaksinya ya tanggal 6 ya. Nah, ini cost of goods sold di sebelah debit, teman-teman pindahkan di sebelah kredit. Kemudian merchandise-nya yang ada di sebelah kredit, teman-teman pindah di sebelah debit, seperti itu. Oke, oh ini tanggal 7 ya, tanggal 7. Nah, kita mulai saja. Di sini sales journal tadi adalah, nah ini. Jadi kita pindah yang kredit ini di sebelah debit. Untuk penjualannya kita ganti dengan retur penjualan. Nomor akun sales return kayak ini. Saya copy di sini. Kemudian tadi ada PPN masukan atau VAT out. VAT out itu, nah ini PPN outcome sama ya dengan VAT out. Ini nah ini kemudian ini sebelah debit, salah penempatan ya, ini sebelah debit. Nah kemudian di sebelah kredit ada piutang dagang atau account receivable. Oke, nah kemudian satu lagi, yang ini ya. Ini kita balik lagi, berarti yang merchandise inventory, jadikan sebelah debit. Kemudian yang cost of goods sold, pindahkan di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal isikan saja yang di sini ya. Di sini retur penjualannya, asalnya dari mana? Dari sini. Total harga paling bawah di sini 50 juta. Kita tuliskan 50 juta. Kemudian PPN outcome atau PPN ya di sini tuliskan 5 juta. Lalu account receivable tuliskan yang ada di kolom jumlah paling bawah yang ini 55 juta. Nah, kemudian kita tinggal memikirkan mengisi yang merchandise atau cost of goods sold. Nah, sebelum kita masuk untuk penghitungan ini, teman-teman perhatikan lagi. Ini ada akun account receivable ya. Kalau ada akun ini, jangan lupa untuk masukkan di buku pembantu piutang. Nah, kita beralih ke sini. Yang dikembalikan adalah digital Lex, berarti masuk yang sini, digital Lex di sini tanggal 7. Di sini tulis boleh retur penjualan atau sales return. Oke, dari General Journal halaman 1. Nah, karena dikembalikan, berarti piutangnya ada di sebelah kredit. Teman-teman cek lagi aja kalau masih ragu. Nah, account receivable ada di sebelah kredit. Berarti di sini sebelah kredit sebesar 55 juta. Ya, kemudian teman-teman lihat ini beda kolom ya. Kalau beda kolom berarti harus diselisihkan. Nah, sudah ketemu. Kita kembali ke jurnal umum. Nah, di sini kita masih ada PR untuk mencari ini. Nah, karena ini ada merchandise inventory, berarti kita harus menuju ke kartu persediaan yang di sini. Oke, di sini tanggal 7. Di sini NK 12-1. Sales return.
Nah, teman-teman, karena ini barang yang kita jual itu kan tadinya sudah dijual, kemudian dikembalikan, berarti barangnya kan bertambah lagi karena dikembalikan. Nah, teman-teman boleh menuliskan di in atau di out, sama saja. Kalau misalnya di in, berarti ini tidak perlu minus, karena barangnya bertambah. Tapi kalau teman-teman itu mau memasukkan di out yang di sini, berarti teman-teman harus membubuhkan tanda minus di depan unit. Ya. Jadi untuk membedakan karena ini retur, saya akan menulis di sini saja. Yang dikembalikan adalah 2 unit ya. 2 unit. Harganya juga masih sama. Oke, kita kalikan. Nah, ininya berapa? Karena kembali 2 berarti masih 13 ya. Ya, sama juga yang di sini. Yang Dell Inspiron, ini yang dikembalikan 1. Oke, harganya sama. 12.500.000. Kemudian kita kalikan. Nah, karena kembali kan tambah jadi 10. Nah, kemudian tadi HPP-nya adalah berapa? Di sini berarti 32 juta ditambah dengan 12.500.000. Nah, baru kita masukkan di jurnal umum ini. Oke ya, berarti 32 juta ditambah dengan 12.500.000. Benar tidak ya? Kita ulangi saja. Di sini 12.500.000 ditambah dengan 32 juta. 44.500.000. Di sini 44.500.000. Ya, sudah selesai ya. Di sini